Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya Wahyu Talent. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara memperbaiki motor khususnya jenis Honda Vario 125 Fi. Jadi di sini kebetulan ada sepeda motor yang saat hidup kondisinya dingin, dia digas tekor-tekor atau merebet-merebet, tapi merebetnya itu secara analisa dia seperti tekor bahan bakar atau tekor bensin. Lebih pastinya kita tes, kita akan hidupkan contohnya seperti ini. Mungkin untuk sahabat-sahabat YouTube yang di luar sana mengalami kendala hal yang sama, sudah diperbaiki ke bengkel, bahkan ditukar injeksi, tukar komponen-komponen yang lain, tapi hasilnya sama aja. Jadi kesempatan kali ini Wahyu Talent ingin membagikan bagaimana cara mengatasi motor yang terjadi seperti ini. Ini contohnya saat motor hidup. Dia saat langsam posisi normal, tapi saat digas dia merebet seperti mau mati. Nah, seperti ini. Nah, dia tidak mau digas. Oke. Nah, tapi apabila saat mesinnya panas dia digas normal, tapi saat dingin seperti ini langsung dia mati. Kita tes, kita hidupkan lagi. Nah, hidup saat langsam dia normal, atau saat slow dia normal, tapi saat kita gas dia seperti tekor bensin atau tekor bahan bakar, seperti mau mati. Nah, seperti ini. Jadi harus nunggu dia panas, lalu ini mati kembali. Oke. Jadi di sini mungkin sahabat-sahabat YouTube di luar sana mengalami kendala hal yang sama, kasusnya seperti ini. Jadi di sini saya ingin membagikan bagaimana cara mengatasi motor seperti ini. Mungkin untuk sahabat-sahabat yang sudah senior, kerusakan seperti ini sudah biasa, tapi di sini saya ingin membagikan khususnya untuk sahabat-sahabat yang pemula yang pengen tahu apabila terjadi hal seperti ini, apa sih penyebabnya. Oke. Langsung lanjut, kita akan kerjakan tahap pertama apa aja yang perlu kita buka. Ikuti terus video ini dari awal hingga akhir. Oke, kita akan buka joknya. Tahap pertama kita akan lepas covernya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan gunakan kunci T10 untuk membuka box bagasinya. Jadi kita buka baut tempatnya ini. Oke sahabat YouTube, jadi seperti ini penampakannya. Kalau menurut si pemilik, injeksinya ini katanya sudah ditukar, tapi di sini akan kita pastikan. Kita akan buka terlebih dahulu, kita akan cek. Oke, langsung kita akan cabut seperti ini. Oke. Nah, di sini kalau menurut si pemilik, injeksinya ini katanya baru, tapi kita akan ngetes pengabutannya seperti apa. Jadi cara ngetesnya ini kita tahan seperti ini supaya dia tidak lompat, lalu kita hidupkan kunci kontak. Nah, setelah kunci kontak hidup, kita tes starter seperti apa tembakan dari bahan bakarnya. Ternyata di sini untuk switch rem sebelah kanannya dia tidak hidup karena di starter dia tidak mau. Oke, langsung kita akan tes. Kita kunci rem sebelah kirinya. Jadi kita saat ngetes starter nggak payah-payah nekan-nekan rem. Oke,
langsung kita akan tes semburan dari injeksinya. Perhatikan yang bensin dari injeksinya. Sebenarnya ini kalau untuk langsam dia normal untuk pengeluaran bensinnya seperti itu. Lalu kita akan tes lagi. Nah, jadi dia saat hidup langsam dia akan normal seperti ini. Tapi saat kita gas dia akan mati. Nah, seperti tekor bensin. Oke, kita akan langsung ke titik berikutnya. Jadi biasanya apabila terjadi seperti ini, itu tahap yang kedua setelah kita cek injeksinya, kita akan mengecek sensor TPS. Di sini ada sensor. Nah, ini namanya sensor TPS. Untuk sensor TPS-nya ini kita akan cek, kita akan buka. Kita akan ambil kuncinya terlebih dahulu. Dia menggunakan kunci bintang yang T20 ukurannya. Kita akan buka bautnya terlebih dahulu seperti ini nampaknya belum pernah dibuka. Jadi untuk lebih mempermudah kita membuka, ini kita akan buka terlebih dahulu supaya lebih enak untuk dilihatnya. Kita lepas soketnya seperti ini. Oke, setelah kita lepas, kita longgarin untuk yang ke filter saringan hawanya. Oke, setelah kita lepas seperti itu, sini kita buka menggunakan kunci T10. Kita congkel sedikit supaya dia keluar seperti ini. Oke, nah, di sini ini kita langsung kita akan lepas. Di sini saya sudah sedia obeng, kita akan congkel. Jadi nyongkelnya cukup seperti ini. Ini dari selahnya, nah, kita geser sedikit-sedikit seperti ini. Oke. Nah, oke, setelah lepas seperti ini, kita akan pastikan ini kita tes pasang kembali. Kita pasang fibernya. Jadi untuk masang fibernya ini, di sini ada yang sistem pakai karet, di sini tidak. Jadi untuk yang pakai karet itu posisinya ke bawah, yang tidak ada karet posisi ke atas. Karena yang di sini dia udah ada pakai karet. Pastikan waktu masang baut seperti ini, kita putar menggunakan tangan terlebih dahulu, jadi supaya bautnya tidak melenceng atau tidak lari dari deratnya. Setelah beberapa putaran seperti ini normal, baru kita bantu dengan kunci. Oke, setelah itu ini kita tes pasang juga supaya untuk pengetesan. Sementara kita baut satu aja dulu. Ini kita pasang kembali soketnya. Setelah itu untuk sensor TPS nya ini kalau di tempat saya namanya sensor TPS. Nah, ini kita tes, kita pasang seperti ini. Oke, setelah kita pasang seperti ini, kita akan tes hidupkan. Setelah itu kita kontak. Oke, ini saat hidup posisi langsam, kita gas, dia masih tekor, kita tes sekali lagi. Nah, saat kita gas tekor, kita tes ini, kita putar sedikit seperti ini, kita gas lagi. Nah, jadi dia terasa normal. Nah, meskipun ini masih mati,
Kita tes lagi. Nah, oke, kita cari setelan langsamnya terlebih dahulu. Ini untuk nyetel langsamnya. Nah, jadi ini untuk mencari setelan langsamnya. Lalu kita tes, kita gas. Sudah tidak ada tekor-tekornya atau merebetnya. Jadi di sini cara mengatasinya, cara mengakalinya, kita coba kita ganjal seperti ini. Jadi di sini kita akan cari untuk ganjalnya. Jadi saya akan cari kertas seperti ini. Lalu kita akan selipkan di tengahnya. Kita potong seperti ini. Sebenarnya ini cara untuk mengakalinya. Sementara sebenarnya lebih bagusnya kalau ditukar sensor TPS-nya ini. Jadi ini untuk mengatasi sementara. Setelah itu kita akan langsung pasang kembali ke posisinya. Pastikan dia lurus dengan knopnya seperti ini. Oke, setelah lurus seperti ini kita tes. Kita hidupkan. Ini posisi langsam, kalau tadi langsam seperti ini normal. Jadi kita akan langsung tes, kita gas. Langsung normal. Jadi itu tadi cara saya membagikan bagaimana cara mengatasi motor injeksi yang saat digas terjadi gasnya nyendat-nyendat atau gasnya kosong-kosong seperti dia tekor bahan bakar bensin. Jadi itu tadi yang bisa saya bagikan, apa penyebabnya dan bagaimana cara pengecekannya seperti yang telah saya bagikan. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana mengalami hal yang sama, jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita langsung tes. Hasilnya mantap. Oke. Jadi hasilnya sudah mantap. Di sini saya ingin membagikan sedikit penjelasan kenapa sih penyebabnya sensor TPS. Nah, oke, di sini akan saya lepas terlebih dahulu seperti ini. Ini ganjalnya kita akan lepas terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita sudah dapat kesimpulan apa penyebab dari motor yang terjadi hal seperti ini. Berarti sensor TPS-nya inilah yang jadi kendala. Kenapa kok ini yang bisa jadi kendala? Jadi secara penjelasan saya seperti ini. Mungkin kok penjelasan saya tidak sesuai, bisa memberi koreksi ke saya. Jadi di sini sistemnya ini sama halnya dengan namanya potensio kalau di dalam elektronika. Jadi fungsi dari potensio ini ibaratnya apabila motor saat posisi langsam atau kalau di daerah saya namanya posisi slow, motor tuh penyuplaian bahan bakar ke injeksi itu tuh dia hanya sekitar 5 volt, belum mencapai 12 volt. Jadi sehingga pengabutan di dalam injeksinya ini jadi karena tegangan saat langsam posisi normalnya dia arus yang menyuplai hanya 5 volt. Jadi penyemburan atau pengabutan bahan bakarnya itu sangat tipis. Sedangkan saat kita menambah tenaga atau saat kita gas supaya kita naikkan torsi atau menambah tenaga, itu voltase yang diatur dari sensor TPS ini itu dari 5 volt dia akan menjadi 6, 7, 8 sampai ke saat titik puncak kita jalan kencang tegangan menjadi 12 volt. Itu saat RPM tinggi atau saat kita melaju kencang.
Jadi kenapa tadi motor ini tekor-tekor saat digas awal baru hidup, dia tekor-tekor, merepet-merepet atau berebet-berebet. Kalau di daerah saya merepet-merepet namanya, mungkin kalau di daerah lain itu namanya merebet. Berebetnya itu bukan berebet karena kebesaran pembakaran, tapi karena berebetnya itu dia tekor bahan bakar. Jadi karena tekor bahan bakar, saat kita putar gas seperti ini, kita putar gas, ini katup untuk katup koin gasnya yang di trotot bodinya ini yang membuka tutup trotot bodinya ini, as yang kemari tadi dia menggerakkan sensor TPS nya ini. Nah, jadi ini saat kita gas dia ikut main. Jadi karena saat dia main, apabila titik normal langsamnya seperti ini sebelum kita gas, jadi saat kita gas seperti ini, itu dia membantu untuk penyuplaian bahan bakar. Yang tadinya bahan bakar karena tegangan keluarnya 5 volt, pengabutannya kecil, jadi saat kita gas seperti ini pembakaran makin naik karena voltase saat dia muter seperti ini makin naik. Jadi dari 5 volt naik bisa menjadi sampai 12 volt. Jadi tahap-tahapnya itu dari 5 volt, 6 volt, 7 volt, 8 volt, 9 volt sampai 12 volt seperti ini. Itu saat kita sudah berjalan dengan RPM tinggi, jadi seperti ini. Nah, jadi cara memastikan untuk memvonis apa yang menjadi kerusakan, kita cukup pastikan saat hidup pertama ini kita cari terlebih dahulu, kita geser-geser sampai di mana titik puncak pasnya. Berarti di situ kita sudah dapat kesimpulan bahwa motor ini yang rusak sensor TPS-nya. Jadi bukan karena injeksi. Karena motor ini sebelumnya sudah masuk dealer, kata dealer sudah divonis kalau injeksinya rusak. Ini injeksinya nampaknya baru, karena si pemilik bilang kalau injeksinya sudah ditukar. Ini emang sepertinya baru, tapi kualitas barangnya ini sepertinya tidak asli gitu. Tapi yang penting sekarang motor ini penyebab kerusakannya sudah jelas. Jadi kerusakannya di sensor TPS nya ini. Oke, itu tadi cara saya membagikan bagaimana cara memperbaiki motor yang kendalanya tidak mau digas. Mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.